Rocky Gerung mengomentari pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengeluarkan ucapan menohok yang diduga ditujukan kepada lawan politiknya. Ia bahkan menyindir orang-orang yang baru berkuasa namun mau bertindak seperti zaman Orde Baru. Megawati juga menyindir ada pihak yang seolah tidak menghormatinya, padahal dirinya merupakan Presiden Republik Indonesia kelima. Megawati lantas menyatakan bahwa ia siap bertanding. Megawati menyebut bagaimana cara kader-kader PDIP menyemangatinya. Ia selalu disebut perempuan petarung. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo. Namun berbeda dengan Rocky Gerung, Rocky mengomentari terkait persaingan keluarga antara Jokowi dan Megawati. Nah, itu semacam balas dendam karena persaingan keluarga, tapi politik bukan sekedar persaingan keluarga. Kebijakan Jokowi yang menyengsarakan rakyat itu yang mesti dievaluasi. Kebijakan Jokowi yang membatalkan demokrasi itu yang mesti dikritisi itu. Jadi Ibu Mega juga kalau terlalu personal, orang anggap ya bukannya Anda dulu yang ngasuh Jokowi secara personal. Itu intinya kan. Jadi poin kita kalau Mega bandingkan misalnya dengan Orde Baru juga nggak kurang tepat. Karena udah Ibu Mega itu datang dari tradisi berlawanan dengan Orde Baru. Lalu masuk era reformasi itu. Jadi istilah Orde Baru mestinya udah hilang kan. Jadi mestinya Mega mengatakan bahwa Jokowi memperburuk kesejahteraan rakyat. Jokowi bahkan difungsikan dari sistem Orde Baru, tapi justru kembali ke Orde Baru kan mesti begitu, bukan dibandingkan dengan sekarang, tapi mental Jokowi itu yang tidak bisa dibaca oleh Ibu Mega bahwa dia potensi untuk jadi tiran. Nah itu lebih bagus tuh, jadi konstruksi berpikir Ibu Mega juga mesti sedikit kita betul Ibu Mega marah besar ya oke. Tapi kemarahan itu nggak boleh sekedar diwariskan dari ibu ke anak, anak ke kader yang lain. Tetap kemarahan itu mesti secara ideologis. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, mempertanyakan apakah ada orang yang ditangkap ketika menghina Presiden Jokowi. Kaisang menyampaikan itu untuk menanggapi pernyataan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Awalnya, Kaisang sempat bertanya siapa penguasa yang dimaksud Megawati. Awak media pun lantas menjawab bahwa saat ini pemerintah dipimpin oleh Presiden Jokowi. Lalu Kaisang menyinggung apakah pernah ada warga yang menghina Jokowi lalu ditangkap. Teman-teman semua saya katakan di medsos ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap enggak? Penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa? Kalau kekuasaan saat ini kan Pak Jokowi berarti. Dengan Pak Ma'ruf yang di mana? Nah, itu kan disebut katanya sekarang udah terlihat seperti mau kayak balik ke zaman Orde Baru lagi. Ya, kalau ini saya tanya lagi, balik lagi, teman-teman semua, saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap ya? Enggak, maksudnya ditangkap, oke. Secara tiba-tiba, seorang pengemudi truk kemudian menjawab ada. Kaisang lantas mengakui bahwa memang betul ada yang pernah ditangkap. Hanya saja orang itu ditangkap karena sudah berlebihan dalam menghina presiden. Oke, ditangkap ketika menghina terlalu jauh, tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa namanya sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu ada? Kaisang pun mengaku tidak tahu apa yang terjadi di Orde Baru. Sebab Kaisang mengatakan dirinya masih kecil pada saat itu sehingga tidak merasakan. Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau apa yang melakukan seperti itu apakah ada? Gitu? Nggak ada, nggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini jurnalis ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami, karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Tentu saja komentar netizen pun beragam. Ahmad atau Badung Anis, ia mengatakan kemana hunggul atu gaya. Ia menyertakan capturean berita kasus Roy Suryo bermula dari meme stupa hingga divonis 9 bulan penjara.
Kemudian Johan, ia memberikan capturean berita sambil memberikan komentar, tinggal Google padahal. Dalam capturean beritanya, ia memberikan berita hina Presiden Jokowi, remaja asal Rokan Hulu ditangkap polisi. Kemudian Omba, ini contohnya, ia meretweet sebuah berita dari Kompas, pemilik akun Facebook Aida Konveksi penghina Jokowi ditangkap. Kemudian Berta Astuti, ia meretweet sebuah video dari CNN Indonesia. Ia mengomentari, bilangin Kaisang, suruh banyak baca biar kelihatan tololnya. Kemudian, Manto Lurah Konoha, ia memberikan gambar, cerot, 9 kasus penghina Presiden Jokowi berujung bui. Ia memberikan capturean berita dari liputan6.com. Bingung gitu, otoritariannya itu di mana gitu, karena itu perlu dielaborasi, karena saya yakin betul ya statement Bu Mega itu adalah menjaga iklim demokrasi kita. Sepakatlah kita nggak mau kembali ke zaman Orba, kita komitmen kok akan berpesta demokrasi dengan riang gembira, pasca pemilu kita rekonsiliasi, kita udah komitmen dari hulu ke hilirnya, kita nggak memelihara konflik pasca pemilu. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi dan Media, Valdo Maldini, mempertanyakan komentar Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, bahwa penguasa saat ini bertindak seperti rezim Orde Baru. Valdo menyebut pernyataan Megawati perlu dielaborasi lebih jauh. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Politikus Partai Solidaritas Indonesia itu menyebut pemerintah sekarang terbuka dengan kritik dan tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Ia mengaku bingung otoritariannya di mana, itu perlu dielaborasi. Sepakat kita tidak mau kembali ke masa Orde Baru. Ia memahami betul Megawati itu Orde Baru, merasakan betul tidak enaknya zaman itu, pasti tidak enak. Kita itu juga bingung ini kritiknya buat siapa, lebih tepatnya di mana. Kami memahami betul Bu Mega hidup di zaman Orde Baru, merasakan bagaimana tidak enak di keadaan zaman itu, pasti nggak enak banget. Jadi kalau di Orde Baru itu kan sebenarnya pemerintah tertutup, hari ini pemerintah terbuka atas segala kritik. Kalau zaman Orba orang kritik hilang, hari ini emang begitu? Kan enggak. Hari ini pemerintah terbuka atas segala kritik. Kalau ada yang sama, ayo diprotes. Namun, politikus PDIP Deddy Sitorus langsung mengklaim pihaknya mengalami tekanan-tekanan jelang pemilu 2024. Kalau soal Orde Baru, Valdo ketika Soeharto jatuh baru umur 10 tahun, jadi dia nggak ngerti apa itu Orde Baru. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya ya. Lihat bagaimana orang mati secara perdata diperlakukan oleh Pak Harto gitu. Apakah ada pemilu ketika zaman Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Ya, secara demokrasi prosedural semua jalan, demokrasi substansialnya nggak jelas gitu. Nah itulah yang kemudian menjadi kegelisahan Ibu Mega, terlebih ketika tadi saya sebutkan instrumen-instrumen kekuasaan bekerja untuk memenangkan atau merugikan salah satu paslon. Ia menyebut calon presiden yang diusung PDI Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo dihalang-halangi, kuliah umumnya dibatalkan, serta pihak yang mengundang ex-gubernur Jawa Tengah itu diancam. Deddy lalu mengatakan, Valdo, waktu Soeharto jatuh, kamu baru 10 tahun, kalau tidak 8 tahun. Jadi kamu tidak mengerti apa itu Orde Baru. Kalau soal Orde Baru, Valdo ketika Soeharto jatuh baru umur 10 tahun, jadi dia nggak ngerti apa itu Orde Baru. Apakah Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Apakah saat kekuasaan Orde Baru orang nggak bisa ngomong kritik sama sekali? Bisa. Tapi kemudian lahir petisi 50 misalnya. Apakah ada pemilu waktu Orde Baru? Ada. Hasilnya sudah diketahui sebelum pemilu. Secara demokrasi prosedural jalan, tapi demokrasi substansialnya nggak ada. Deddy pun menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan gugatan pengubahan syarat usia Capres-Cawapres, sehingga Gibran Rakabuming Raka bisa maju mendampingi Prabowo Subianto. Kita lihat bagaimana Pak Ganjar di berbagai tempat dihalangi, bahkan menginap di desa pun nggak boleh. Kepala desanya diancam, ya orang yang mengundang tuan rumahnya juga diancam, sehingga harus nginap di pesantren. Berapa kali mau melakukan kegiatan kuliah umum itu dibatalkan karena katanya mohon maaf Pak, kami ditegur. Kita lihat bagaimana kepala desa dipanggil oleh direktur kriminal umum